Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. bertemu lagi ya bersama Bapak di mata pelajaran simulasi digital. Sekarang udah masuk ke materi yang kedua ya untuk sekarang. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah Pak sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum memulai ya pelajaran simulasi digital ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, biar ilmunya bermanfaat, kemudian kita pun bisa keterima semua ilmu yang dipelajari sekarang. Oke, boleh dipimpin doa sama siapa? Biasanya di kelas ini? Sama siapa? Ada yang mau? Ada yang mau? Baik Pak, saya Pak. Boleh. Ayo Rocky, silahkan dimulai. Baik teman-teman, untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Ya, selesai, Pak. Oke, udah selesai ya? Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, jangan bosan-bosan ya bertemu di kegiatan daring, karena memang untuk sekarang, pembelajaran sekarang mewajibkan harus daring ya. Mungkin udah siap ya kuotanya, kemudian perangkatnya semuanya disiapkan ya. Kalau memang habis kuota nanti minta lagi ya ke orang tuanya ya, dipersiapkan biar ilmunya yang didapatkan bisa maksimal. Nah, kemudian untuk sekarang mungkin di musim pandemi ini diharapkan tetap menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Baik Pak. Oke, kemudian nah di sini kita cek sambil cek aja ya absensi ya. Kalau di sini sih wajahnya ada yang cuma foto aja, takutnya siswanya atau kaliannya lagi kemana tidur bang kali ya. Biar dicek dulu, paling ini aja ya bilang hadir dulu ya. Kita sebutin dulu di sini satu-satu. Kalau Denny hadir nggak Denny? Hadir dong, Pak. Selalu Nah, di always, sini Pak. Ya. mungkin jaringannya jelek nih. Cuma ada fotonya doang. Kemudian Pak Dudi. Pak Dudi, oh ada fotonya ada. Kemudian Pak Ahmad, ya Pak Ahmad ini ada. Hadir Pak. Pak Andri nih, Pak Andri foto aja nih, ada nggak? Pak Andri? Andri ada? Andri ada? Oh mungkin ketiduran. Oh Andri ke belakang, oke. Kemudian Anjar, ada Anjar? Hadir Pak, hadir. Setia saya Pak. Ada. Ya, Iva di sini ada foto, ada. Kemudian Rocky, udah ada lagi? Tadi menghilang ketika udah memimpin doa. Ada Pak, maaf tadi internetnya tiba-tiba putus. Ada. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih ya Rocky. Kemudian Rahmat fotonya. Rahmat? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Kemudian ada Ramdan ya. Ramdan ada? Hadir Pak. Ya. Kalau Setiawan ada? Hadir. Hadir. Oke. Di sini semua foto aja nih, nggak muncul. Jaringan Bapak mungkin jelek ya? Iya, jaringan Kalau Bapak yang jelek Pak, di saya enggak Pak. UT ada? Hadir Pak. Oke, udah hadir. Oke, baik, udah hadir semua ya. Mungkin Andri tadi lagi ke belakang ya, lagi ini. Nah, untuk sekarang boleh sambil share ya, yang Bapak. Siapa? Boleh. Boleh. Dulu. Share screen. Apakah sudah ada?
Udah Pak, ada loading. Oke, Pak. Ada Pak. sudah muncul? Apa sudah muncul? Pak. Ada Pak, ada. Oke, Ada. udah ya. Ini ada beberapa materi untuk kedepannya kita di kelas 1 SMK dan komunikasi visual jurusannya ya, betul. Nah, di sini untuk mata pelajaran simulasi digital, kita kemarin baru memulai atau pembelajaran algoritma komputer ya, betul? Iya Pak, betul. Iya Pak. Betul Pak. Kemudian untuk sekarang kita ada metode penerapan petaminda ya. Sama nanti kita membuat juga ada menggambar. Nah, gitu ya, ada menggambar. Kemudian untuk sekarang berdua, kemudian ada evaluasi untuk bikin paragraf ya. Mungkin ini ada aplikasi Word untuk mengetik gitu ya. Kemudian ada fungsi logika, perangkat lunak pengolah angka ya. Mungkin Excel ya, nanti kita coba juga di materi selanjutnya ya. Kemudian buat presentasi ya, nanti yang kita akan coba di pembelajaran kan ya. Kemudian ada presentasi, kemudian ada juga kemudian kegiatan untuk membuat dokumen produksi. Kemudian kalian juga harus membuat video tuh untuk kedepannya ya. Jadi mungkin ini akan jadi penunjang kalian di mata pelajaran yang lain. Misalkan pelajaran bahasa Inggris mau divideokan nih, kalian juga harus belajar di sini gitu ya. Oke, udah muncul share screen-nya? Ada Pak. Udah ada Pak. share screen-nya? Ada. Ada ya? Nah, Ada, sekarang Pak. mungkin di materi ini. Oke. Nah, kita mengulang dulu ya ke mata pelajaran yang kemarin ya, yaitu logika dan algoritma komputer. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Apa sih algoritma itu apa sih? Urutan, Pak. Urutan, Langkah-langkah Pak. Urutan, oke, Pak. Langkah-langkah Pak, Betul. prosedur prosedur ya. Prosedur untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah. beberapa langkah. Oh, oke. Nah, mungkin dari sana, dari algoritma yang kemarin, di materi yang ke-1, kita dicoba untuk membentuk atau melatih, mengurutkan langkah-langkah untuk menentukan beberapa masalah gitu ya, untuk di nomor 1 di materi yang ke-1. Untuk yang kedua ini di petaminda itu lebih spesifik lagi, kalian dicoba gitu ya. Nah, misalkan kalau urutannya kalian mau bikin mie gitu ya, mie instan misalkan bikin mie instan, tahapannya mungkin ada yang buka dulu kemasan mie-nya, kemudian airnya disiapkan, kemudian nyalain kompor gitu ya. Nah, kalau di petaminda itu lebih sampai lebih detail lagi yang kalian siapkan. Misalkan apa aja sih untuk saya bisa makan mie instan. Nah, gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, kita harus mulai dilengkapi alatnya apa, kemudian mie-nya mie apa, ada yang mie goreng, kemudian ada mie kuah, ataupun ada yang baru, leminalo gitu ya, leminalo yang baru, kemudian kompornya gitu ya harus siap. Nah, untuk petaminda ini harus disiapkan semuanya gitu ya, dari alat-alatnya, kemudian sampai ke bahan-bahannya dan caranya gitu. Nah, untuk mungkin sambil dicoba nih, biar kalian udah sampai mana sih gitu ya, untuk mengetahui atau pernah baca-baca. Kemarin Bapak waktu di WA udah kirim ya video tentang petaminda, ataupun kalian disuruh untuk baca-baca dulu materi yang akan sekarang atau yang selanjutnya dibelajarkan gitu ya, tentang petaminda. Udah pernah baca-baca belum? Ataupun pernah lihat-lihat belum YouTube-nya? Ya, anak-anak? Belum Pak, lupa, nggak ada kuota. Gak ada kota. Ini pernah dulu sama Bapak udah di-share nih. Ya, dicoba dulu di sini. Nah, kemarin Bapak udah pernah ngirim tuh di grup WA nih, sekarang dikirim lagi nih, itu ya contohnya gitu ya, udah mulai. Biar kalian terbuka dulu gitu, terbuka pikirannya dulu apa itu petaminda. Nah, untuk sekarang kita coba untuk kalian siapkan kertas selembar dulu deh.
siapkan kertas lembar dulu. Mungkin sekarang pelajaran yang terakhir ya. Udah siap-siap. Biasanya kalau kalian di pelajaran terakhir tuh pengennya cepat pulang Pak. Kalau masuk gitu ya, masuk ke sekolah cepat pulang Pak, biar cepat beres. Ayo kita digas ya, biar cepat beres. Nah, mungkin untuk yang sekarang, kita coba bikin peta minda, kemudian sama urutan-urutannya. Nah, di sini kalau memang ada kertas lembarnya nggak? Udah ada belum? Udah siap belum? Kalau belum, boleh pakai notepad aja deh. Oh, Pak Ramdan tuh, Ramdan udah siap tuh kertasnya tuh. Mungkin udah siap untuk menggambar. Nah, nggak apa-apa kalau memang nggak ada kertasnya, kita pakai notepad aja. Pakai notepad ya, pakai notepadnya dimulai. Nah, Bapak mau menganalisis atau kalian mencoba analisis bagaimana atau apa saja yang kalian siapkan untuk berangkat ke sekolah. Mangga, silahkan dituliskan dulu gitu ya. Apa yang mesti dibawa, apa yang mesti dipersiapkan gitu. Mangga, silahkan. Udah ini nanti kita presentasi, siapa tahu tiap orang tuh bakal beda-beda tuh caranya. Nyampe ke sekolah, peralatan yang dibawanya pasti beda-beda. Mangga, silahkan. Dua menit cukup? 3 menit cukup? Misalkan ke sekolah tuh alatnya apa aja, yang mesti dibawanya apa aja. Kalau memang perjalanannya pakai apa aja. Sudah selesai? Ramdan serius banget? Jauh ya ke sekolahnya? Lumayan Pak, jalan kaki, Tebi. Jalan kaki, oke, mangga silakan. Pasti beda-beda, ada yang jalan kaki, mungkin ada yang naik motor. Sudah selesai? Udah Pak Pak. Anjar udah selesai? Sudah Pak, sudah. Oke, banyak selesai, udah selesai ya? Neng Ipa udah selesai? Sudah, Pak. Oke, udah selesai. Mungkin dicoba ya untuk presentasi, satu orang boleh disebutkan aja dulu ya. Disebutkan. Untuk Bu Ipa dulu ya. Bu Ipa, kalau mau ke sekolah apa aja nih mesti disiapkan? Boleh dikemukakan. Bapak, Neng Ipa, kenapa Ibu? Salah Neng Ipa. Iya, Neng Ipa, ya. Iya, Neng Ipa. Wajahnya keibuan, curhat dong, Mas. Iya, wajahnya kayak mana tadi juga aja. Iya, soalnya main cantik di kelas Pak. Dianggap Sama beda pakai kerudung putih. Nggak bawa Iya, makanan kerudungnya, soalnya, ya, baik betul. banget. Ayo silakan Ipa, Neng Ipa mangga. Iya. Peralatan yang harus dibawa ke sekolah ya, Pak ya. Iya. Yang pertama yang harus dibawa tas. Ya, tas. Terus bawa buku tulis. Ya, dalam tas ya, itu. Ya, di dalam Ya. tas ada buku tulis, buku paket, ada Ya. uang jajan, Uang jajan. ada make up, Waduh, ada make up ya? Oh, senaraja. Oh, senaraja. Makanya dibilang ibu kan Pak itu Pak, karena ibu-ibunya kita. ada bawa baju olahraga, Oh bawa iya. tumbler, sama Oke. bawa masker ganti, sama bawa hand sanitizer, Pak. Oh, betul. Untuk pandemi ini ketika luring harus bawa hand sanitizer ya, wajib. Oke. Banyak Iya. banget ya. Kalau kesananya tuh, pakai apa? Pakai kendaraan? Apa jalan kaki? Diantar, Pak, sama orang tua. Soalnya takut diculik katanya. Ya, diantar. Itu pakai motor, pakai mobil, pakai rakit, atau pakai apa? Kalau saya Diantarnya? dari Lembang, Pak, jadi perjalanannya rada jauh, pakai delman dulu, Pak. Nanti udah pakai sampai delman. di kota, baru pakai ini, Pak, kendaraan orang tua. Oh Ya. iya. Oh, bagus lah. Kayak Sunaroso ya, pakai binatang berangkatnya gitu. Iya, Pak. Ya, oke, baik. Nah, itu yang dikemukakan oleh Neng Ipa. Kalau Pak Ramdan. Kalau Ramdan gimana nih?
Masih muda Pak, disebut Bapak. Duh, Iya, betul. Tutup Kayaknya itu, Pak Edu betul. lupa Pak Ramdan. Iya, Ramdan silahkan. Kalau Ramdan apa nih? Mungkin pasti Awet tua beda-beda. Pak, Ramdan Pak. Anjar. Apa Anjar? Awet tua Ramdannya Pak. Oh iya betul. Tua. Mangga. Gue samping silakan, dulu soalnya Mangga. Pak. Iya, Sama, apa nih? sama aja Pak. Yang pertama Takutnya bawa Pak. make up. Oh Takutnya bawa make enggak, up. enggak Oh, maksudnya, enggak ya? maksudnya tas, cuman isinya nggak ada make upnya gitu. Oh iya betul. Ada tas, kemudian buku tulis. Kalau misalkan buku paket biasanya enggak Pak. Berat Pak bawanya. Masih Biasanya di saya balik langsung kelas ya. Oh iya. enggak di Iya, perpus dong. Di. Oh di perpus ya betul bukunya Memang di itu ada di perpus. perpus. Ya uang bosnya biar kepake ya yang sekolah ya. Betul. Lalu? Pakai buku terus alat tulis kayak penghapus, pensil, pulpen, penggaris, ATK gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian ya uang jajan Pak, etong hilap lah. Wajib Ah, ya wajib. uang jajan, Kalau perjalanannya gimana nih? Pakai apa nih? jalan kaki Pak. Pakai motor. Oh jalan kaki, nggak pakai motor ya jalan kaki biar kaki. sehat ya betul. Ya, biasa Pak Oke. berangkat jam 6 pagi Pak jalan kaki. Terus Baik, sambil olahraga. terus ya apa ya? Itu mungkin Pak. Oke, sip. Oke, sip. Yang pentingnya itu pakai baju. Ya betul ya udah ada ya. Bedanya sama yang IPA nggak bawa make up ya. Hand sanitizer nggak bawa ya? Hand sanitizer di sekolah sudah disediakan Pak, sudah menyediakan sudah protokol disediakan. kesehatan Pak. Paling masker kita pakai Pak, bukan dibawa itu pakai langsung mungkin Pak. Dipakai. Oke, sip bagus. Baju juga kalau mau detail baju juga kita bawa Pak gitu. Iya. Tapi kan yang dipakai nggak Iya, bawa baju untuk besar. menjaga kesehatan ya. Tenang, jangan sedih, nanti saya samper. Saya samper Oh, nanti iya, ya. Nanti ada samper temannya ya. jalan bareng maksudnya biar ada teman jalan bareng. Silahkan. Gendong. Udah. Ya. Dulu. Nah, sekarang kita coba. Oh, mungkin Anjar nih mau nih. Anjar Saya, mungkin Pak, ini saya, biasanya Pak. kalau berangkat. Oh, Pak Andri. Oh, Andri boleh, Pak Andri. Silakan. AA. Kalau AA Andri Pak, apa bukan yang bawa nih? Iya, AA, tadi Pak. juga. Iya, dikoreksi AA. Kalau saya dari gunung Pak. Waduh, dari gunung. Apa nih yang dibawa nih? Nah, dari gunung mah jalan kaki ke naik ojek juga 5 km Pak. Aduh. Berarti mesti berangkat jam berapa itu? Berangkatnya habis badas subuh Pak. Iya. Oke. Jam 5, jadi nyampe ke sekolah pas 6:30 Pak. Oh, iya. Nah, habis jalan Betul, kaki, naik ojek, nah, terus naik angkot Pak. Naik angkot. Oh iya, naik ojek naik angkot ya. Iya, Nah, nanti gitu. bisa ditulisin ya kendaraannya apa Kendaraannya yang itu. mesti disiapkan. Oke. Nah, Lalu, peralatannya ya sama seperti Neng Ipa, cuma tidak ada kosmetik aja Pak. oh ini Pak. Oh iya betul pasti ya. Iya, begitu Pak. Oke. Udah. Nggak ada ya yang cuma bawa buku satu lembar, nggak ada ya. Biasanya suka ada wajah-wajah Anjar Saya biasanya nggak suka bawa bawa buku satu. Pak. Kalau saya bukunya disimpan di meja Pak, di dalam meja. Aduh, jangan nanti gitu. dibawa sama penjaga sekolah nanti nggak punya buku. Ya, nah harus wajib dibawa ya. Biar Iya. nanti Saya nggak kalau bawa ada buku Pak. Kelas saya nggak punya buku. Oh, nggak ada yang punya buku. Iya, nanti semuanya wajib pakai bilangin laptop, Pak. Ada bantuan. Oh, pakai laptop lebih bagus. Heeh. Iya Pak. Oke, udah ya. Nah, mungkin itu untuk Petaminda bisa diambil kesimpulan ya dari sana. Dari ketika kalian mau berangkat sekolah pun sudah harus tergambar apa yang akan dibawa gitu ya. Kemudian kendaraan apa yang harus dipakai untuk sampai ke sekolah gitu ya, untuk materinya ke sekolah gitu, pergi ke sekolah harus disiapkannya apa. Nah, ini tuh berkesinambungan sama untuk kehidupan sehari-hari nanti kalian gitu ya. Jadi pemikiran ini gitu ya harus sudah terbiasa gitu ya, harus sudah terbiasa menemukan masalah ataupun memecahkan masalah dari mulai dari seperti memakai
Betaminda ini. Misalkan contoh kalian ini tuh jurusan desain grafis nih, gitu ya. Ketika nanti kaliannya dapat orderan, misalkan ya, orderan kegiatan, misalkan desain ataupun video atau videografi gitu ya, mesti ditampilkan di suatu kegiatan gitu ya, kegiatan bazar misalkan gitu ya, kan itu udah ada apa yang harus disiapkan gitu ya. Kalian tuh harus disiapkan desainnya seperti apa, kemudian alatnya mesti seperti apa, kemudian di sana ada deadline waktu gitu ya, ada deadline waktu. Jadi kalau ada satu saja yang kelewat, misalkan desainnya udah beres, kemudian peralatannya udah lengkap, tapi ketika ada harus ditampilkan di suatu kegiatan gitu ya, di bazar untuk DKP ini, tapi udah lewat tuh belum beres. Nah itu jadi poin yang minus gitu ya, poin yang kurang untuk kalian. Jadi mungkin untuk sekarang pembelajaran Betaminda membuat kalian lebih cepat untuk memecahkan masalah gitu ya, ketika ada sesuatu bisa langsung terurai gitu ya, apa yang mesti disiapkan, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah kemudian sekarang mungkin kita di sini bentar dulu ya, Bapak mau share dulu untuk absensi kelas nih ya. Absensi kelas biasanya jangan dikasih tahu ya, kalau yang nggak hadir di sini biarkan saja gitu ya. Nah, suka ada orang tua tuh yang datang tuh, gitu ya Pak, siswa saya hadir terus gitu ya ketika pembagian rapot, tapi ketika dicek di sini nggak hadir. Nah, kalau ada ini kita ada bukti kalau memang kalian hadir, kemudian ataupun tidak hadir gitu ya. Jadi di sini wajib diisi ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Apakah sudah tampil? Sudah tampilkah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, di sini mungkin tujuan pelajaran kalian yaitu seperti tadi menjelaskan pengertian Betaminda, kemudian apa fungsinya gitu ya untuk memecahkan masalah yang tadi, kemudian membiasakan kalian gitu ya, membiasakan kalian. Bentar dulu. Membiasakan kalian untuk dalam alternatif solusi di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nanti kita di sini ada praktikum. Ketika kalian di luring nanti kita masuk menggunakan aplikasi Xmind di sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini sekarang ada contoh nih. Pernah nggak lihat yang seperti ini? Contoh silsilah nih, pernah lihat belum? Yang seperti ini. Udah pernah lihat? Pernah Pak. Itu Untuk apa sih? pelajaran SD Pak, kayak gitu Pak. Untuk apa sih? Ada yang seperti ini? Bikin struktur Mempermudah, organisasi, Pak. Apa? IPA boleh? Struktur organisasi kelas, bikin struktur organisasi kelas. Oh iya, betul. Kalau Munib tadi apa? Buat mempermudah Pak, biar bacanya gampang Pak, biar tahu ya, misalnya biar neneknya siapa, kakeknya siapa gitu Pak. Betul ya, biar mempermudah kemudian memecahkan masalah ataupun melihat anaknya siapa ataupun neneknya siapa ya. Ini contohnya silsilah keluarga gitu ya di sini. Kemudian ada lagi. Nah, mungkin ini udah familiar ya sama kalian ya. Udah pernah bikin ini belum di kelas? Pernah, Pak. Udah pernah bikin belum? Udah, Pernah. Pak, bikin, Pak. Biasanya Ramdan tuh. Ramdan sebagai apa biasanya? Seksi kebersihan. Wakil KM, Pak, yo. Saya bagus, wakil KM. Nah, mungkin ini bisa jadi alternatif ya gitu ketika melihat di struktur organisasi, ketika mau tahu nih bidang apa atau seksi apa, misalkan seksi kebersihan, ini bisa langsung kelihatan oh ini namanya gitu ya. Jadi tidak salah persepsi gitu ya, atau tidak miskonsepsi gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi nih. Nah, di sini ada juga problem nih ya. Kadang ada beberapa informasi gitu ya, informasi yang disampaikan sekolah ataupun apa saja gitu ya, informasi. Nah, di sini Bapak ambil contoh yaitu syarat penerbitan KTP. Nah, jika bentuknya seperti ini mungkin
mudah dimengerti nggak? Yang sebelah kiri, kiri ya? Apakah mudah dimengerti? Yang tulisan begini? Kecil-kecil Pak tulisannya Pak. Kecil-kecil ya? Kemudian nggak kebaca, kemudian tulisannya banyak ya. Di sini dokumen yang digunakan, syaratnya apa aja, kemudian fotokopi keluarga. Kalau yang gambarnya kelihatan nggak di sana? Munib kelihatan nggak? Kelihatan tapi kecil Pak. Oke, Gambarnya kecil ya. kelihatan, tulisannya enggak. Oke, nah, oke nanti diperbesar ya sama Bapak di LKPD-nya nanti dikirim ke kalian ataupun materi ini dikirim ke kalian nanti perbesar gitu ya. Nah, di sini contohnya ada infografis gitu ya, emang sudah diperkecil, kemudian informasi juga sudah diperjelas gitu ya. Jadi ketika informasi untuk pembuatan KTP misalkan ini ya, nah ini udah lebih detail lagi nih, bahwa fotokopi udah kelihatan langsung yang dijelaskan, kemudian untuk verifikasi, kemudian diberi tanda tangan gitu ya, di sini kemudian mengisi iris mata gitu ya, kemudian sama siap langsung cetak gitu langsung gitu ya, jadi langsung terlihat daripada yang sebelahnya ini lebih banyak tulisan. Kalian pun kalau ketika pembelajaran banyak tulisan seperti pelajaran sejarah itu mungkin karena hafalan gitu ya banyak lebih susah diingat gitu ya. Tapi kalau kalian dengan menggambar seperti ini gitu ya di peta mindakan, misalkan contoh pahlawan wanita asal Indonesia gitu ya, kemudian kalian bisa langsung dikasih gambarnya gitu ya, wajahnya seperti ini gitu ya, bisa langsung lihat misalkan itu teh Cut Nyadin gitu ya, ataupun Kartini seperti itu. Kita lanjut ya, bisa dimengerti anak-anak? Ada yang ditanyain? Ada yang tanyakan? Belum Pak. Sudah dimengerti? Mengerti Pak. Oke. Nah, mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya dari gambar tersebut. Dari gambar di atas adalah sebuah peta minda yang dapat diartikan yaitu sebagai ilustrasi grafis memperlihatkan keterkaitan antara konsep, pikiran, gagasan, ide gitu ya, atau rancangan yang satu dengan yang lainnya gitu, sehingga terbentuk suatu proporsi yang memudahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalian harus sudah bisa cepat untuk memecahkan masalah gitu ya di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kemudian ada juga pepatah yang bilang melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Betul nggak anak-anak seperti itu? Betul nggak sih? Halo? Bisa jadi Pak. Bisa jadi ya. Mempraktikkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Nah, biasanya didengerin, kamu itu jangan ini, jangan ini, jangan ini gitu ya. Tapi ketika kalian langsung melihat gitu ya, ketika di jalan ada logo atau huruf S pakai tanda silang, udah tahu berarti itu langsung tidak dilarang, stop. Itu dibilangin, di sini nggak boleh berhenti, di sini nggak boleh berhenti seperti itu ya. Nah, bisa diambil contoh seperti itu. Mungkin bisa lebih kalian cepat memahami gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, kemarin ini video yang pernah Bapak kirim ya ke WhatsApp kalian. Saya suruh lihat-lihat dulu materinya ataupun apa itu peta minda. Nah, oke, di sini ada sebuah ilustrasi atau contoh nih ya. Di sini contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba yuk bikin yuk dengan aplikasinya gitu ya. Kita coba bikin. Ini di sini Bapak ada contohnya di sini. Kita coba bikin ya. Oke. Kalian mulai masuk ke ini kita copy ya. Ini kita pas. Kemudian dimasukkan ke sini aja dulu ya. Oke. Nah, di sini ada aplikasinya untuk kalian. Bisa dicoba ya, bisa dicoba dengan teknik dasar yang masih dasar di sini. Nah, ini salah kopinya ke sini. Oke.
Nah, kalian boleh buka itu ya, aplikasi itu, dicoba ya. Lagi pegang laptop kan langsung, boleh dicoba, kemudian langsung membuat apa yang persiapan ini, alat transportasi, gitu ya. Silakan, mangga dicoba, dinyalain dulu komputernya, kemudian disiapkan, masuk ke aplikasi yang ini, yang apa ini. Udah masuk Ramdan? Anjar udah masuk? Oh, udah Pak, udah. Pak Dudi udah masuk, Dudi? Harus saya giniin lah. Ini Google. Bentar Pak. Ya. Ini. Unik biasanya cepat nih. Unik bawa laptop terus nih biasanya nih. Dicoba yuk. Maaf Pak, barusan ini Pak, nggak nyimak Pak. Oh, nggak nyimak. Oke. Kalau nggak nyimak, lanjut aja langsung. Nah, di sini Bapak udah chat tuh di Zoom Meet-nya, kemudian masuk ke aplikasinya, kemudian buat ya. Loading, Pak. Oh, loading. Oke, silakan ditunggu ya. Harus login ya Pak ya? Harus login mungkin, ya harus login. Tapi kayaknya Google-nya atau Chrome-nya atau Mozilla-nya udah terkoneksi mungkin ya. Minta akses Pak. Udah login saya. Udah login? Google. Iya, langsung aja login Google. Udah? Tapi saya Masih muter-muter Pak. Masih minta muter? akses, Pak. Oke, silahkan. Minta akses? Enggak sih, You cuma do not have login aja. access to access this file Pak. Login aja kok langsung. Your account to one that has permission to access the file or open in Google Drive to ask the file owner for permission Pak. Oh, gitu ya. Oke. Authenticating. Masuk nggak? Ada yang masuk nggak? Belum, coba refresh ya Pak. Oke. Ramdan udah masuk? Masih muter Tapi Pak. belum bisa Pak. Linknya mungkin diperbarui Authenticating. Pak, yang bisa akses semua ini Pak, anak-anak Pak. Ntar dulu ya, coba ya. Not need permission to access Google Drive. Dicoba. Oh, harus saya in. Nah, pakainya yang bawah dicobain. Mind map, kemudian create a new map. Hello. Memang Create a new map ya Pak? Iya, betul. Masuk? Bisa Pak, kalau ini makanya Pak. Oke, silahkan. Sedikit ya, untuk mencoba di Nah, aplikasinya. bisa Pak. Oke, silahkan. Transportation. Request access. Pak saya lupa Pak. Pertama kudu mencet yang mana ya Pak ya? Pertama, mungkin ketika masuk udah ada yang di tengah nggak? Ada yang press space, double yang klik, biru ini ya? klik aja. Misalkan Ada, di situ Pak. tulis alat transportasi. Biar Ini di mencoba. double klik aja. Iya, double klik aja. Terus selanjutnya gimana Pak? Biar sama dengan pepatah katanya. Coba ya. Kemudian di Darat. sebelah kiri ada yang insert sebelah style note. Udara, laut. Darat. Ada nggak? Ada insert shell note. Udara, Nah, di situ bisa boleh lihat. laut. Nah, itu Yang kedua ya Pak ya? Tuh, tambahannya. Oh iya. Ya, kalau salah yang kedua, coba-coba aja dulu, diunduh aja. Yang penting nggak bikin hang komputernya. Kalau salah unduh aja. Sudah selesai? Sabar Pak, belum Pak. Boleh, oke.
Kalau sudah selesai, pengen lihat ya hasil kerjaannya ya. Mau Ramdan atau Munib atau Anjar boleh silakan kasih lihat. Sedikit kan? Shieldnya banyak, Pak. Iya. Penting shield aja, Pak. Nah, boleh singkat-singkat aja lah. Yang penting Benar, konsepnya tahu ya. Mencoba. Pak, paham. Betul. Terus kapal laut perahu. Sudah selesai? Satu lagi, Pak, bentar, Pak. Yang laut, Pak. Woi, yang laut. Ada kapal laut. Perahu. Ya, Pak. Anjar udah selesai? Belum Pak, lagi nulisin ininya Pak. Denny, Kendaraannya. ada Denny? Mencoba nggak Denny? Lagi Pak, ini Pak. Oke. Coba Pak. Selesai, Pak. Ya, ya. Pak UT mencoba. Saya udah selesai, Pak. Oke, silakan boleh dipresentasikan ya, atau biar yang lain juga melihat hasil Boleh, karyanya Pak. sendiri. Izin presentasi ya, Pak. Ya, oke, boleh. Udah ada belum, Pak? Belum. Nah, udah ada. Loading, Pak. Oke. Nah, oke. Ini ya, Ini, Pak. ada yang sama nggak bentuknya? Ramdan, Anjar sama nggak bentuknya gini? Belum, Pak. Belum. Beda Pak. Beda, oke. Bentar Pak. Nah, gitu ya, diwarnain ya, biar lebih menarik, kemudian mudah diingat pun gitu ya, apa aja ketika menyelesaikan project gitu ya, bisa langsung dibuat seperti ini, apa yang sudah disiapkan, kemudian langkah apa yang telah selesai gitu ya. Ini berarti udah ya, Pak ya? Seperti ini, Pak. Oke, punya saya, udah. Pak. Yuk, Oke, terima kasih saya ya. sharing ya, Nih, Pak. yuk. Oke, udah mencoba semuanya? Bisa? Dudi udah mencoba? Saya masih proses, Pak. Oke, silakan UT proses. Nah, mungkin set. Sudah selesai ya? Sudah Pak, saya. Oke, silakan satu orang lagi deh yang mau berbagi. Sekarang tampilannya mungkin beda-beda warnanya. Mangga siapa mau Anjar, mau Ute? Silahkan. Ntar Pak, baterai lobet. Izin Pak. Waduh, betul lobet. Udah? Udah? Ini saya bentuknya kayak gini Pak. Cuma saya nggak tahu warnanya yang mana ya Pak ya. Pak itu punya Pak Anjar nggak kelihatan, Pak. Kecil banget, Pak. Mana? Bentar. Di Zoom Pak Anjar. Pakai jet, biasanya pakai jet, kalau enggak di atas tuh ada plus Ya, sama malahan minus. ditutup sama Pak Anjar, Pak. Bentar Pak, sabar. Bisa Ngambek dia, Pak. diklik aja. Oke. Oke Pak, kelihatan nggak Pak? Masih kekecilan. Oke. Nah, Oke. Sip, ya. Nah, tinggal dikembangin ya, warnanya seperti Iya, apa gitu. Boleh biar lebih menarik, kemudian mudah diingat gitu ya. Oke, udah betul semua ya. Oh gini ya. Nah, untuk sekarang udah semua ya, mungkin udah semua ya. Untuk contohnya ada di Anjar ataupun di Munib yang tadi udah selesai. Nah, untuk pembelajaran kalian gitu ya, harus ada lembar kerjanya nih sebagai syarat kalian udah selesai pembelajarannya ya. Nah, di sini harus kerjakan lembar kerjanya, ya. Kemudian nanti ada masuk ke Bapak gitu ya tugasnya. Jadi nanti ketika untuk penilaian
Bapak ada hasil kerja kalian di LKPD. LKPD-nya Bapak share ya. Oke, Pak. Nah, silakan dicoba. Bisa masuk kah? Ada masuk? Nah, Ada, Pak, silakan ada. dikerjakan. Mangga, silakan dikerjakan. Kemudian nanti dikirim ya langsung ya. Nanti bisa kelihatan siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak. Diwajibkan mengisi semuanya ya. Sudah ada? Udah, sedang diisi. Daring ini ataupun meet ini ya udah selesai. Nanti kalian bisa langsung kerjakan aja, itu ada linknya ya. Nah kemudian nanti Bapak share pun materi ajarnya gitu ya, materi ajarnya nanti share ke kalian untuk pembelajaran di rumah ya, untuk mencoba kembali gitu. Kemudian share screen lagi ya. Dulu ya, kita lanjutin sedikit lagi materinya. Sudah ada? Gambarnya sudah ada? Udah, Pak. Sudah ada? Udah? Oh, oke. Nah, mungkin kita lanjutin materinya sedikit lagi ya untuk Petaminda. Jadi Petaminda ada beberapa jenisnya gitu. Nah, kalau ini tipe cabang nih, misalkan yang suka tulis tangan nih, misalkan yang IPA ya, biasanya cewek sih yang suka lebih kreatif gitu ya dalam menggambar ataupun pelan-pelan sambil tiduran gitu ya, sekarang mau kemana gitu, ataupun ketika dapat project untuk desain komunikasi visual itu bisa langsung ditulis nih apa yang mesti dipersiapkan gitu ya, kemudian langkahnya apa aja yang mesti dipersiapkan. Kemudian ada juga jenisnya seperti tulang ikan nih, di sini bisa dibuat seperti ini. Kemudian ada juga jenisnya seperti yang kitaran nih, yang bulat-bulat gitu ya, yang nyabang semua, mungkin seperti tadi gitu ya, yang kalian bikin. Kemudian ada jenis karta air, biasanya ini untuk silsilah gitu ya. Kemudian ataupun yang struktur organigram biar langsung enak bacanya gitu ya. Mungkin kalau pakai yang jenis tulang gitu ya, jenis tulang ikan, kalau lihat struktur organigram mungkin agak sulit membaca gitu ya. Jadi harus pintar-pintar memilih juga jenisnya seperti apa untuk Petaminda ya. Kemudian ada materi ini untuk aplikasi membuat di Xmind-nya, tapi ini untuk luring sih tadinya gitu ya. Ketika nanti kalian udah masuk, nanti kita coba langsung di aplikasi Xmind-nya. Kemudian ini ada cara-caranya, nanti ini materi ajarannya Bapak kirim ya di grup PA-nya ataupun di Google Classroom, nanti ada di sini dikirim. Oke, nah kemudian di sini juga ada beberapa tutorial gitu ya. Kalau memang yang nggak ada laptop gitu ya, pengerjaannya nggak pakai laptop, ini ada beberapa aplikasi gitu ya yang pakai handphone, bisa langsung dicoba saja. Tutorialnya udah siapin Bapak di sini, ada linknya. Alah, tar dulu di akhir. Nah untuk linknya nanti di sini udah ada, tinggal dilihat, langsung kalian lihat juga. Kemudian jangan lupa ada videonya gitu ya, dilihat, di komen juga di sana, sama di subscribe ya ininya YouTube-nya. Kemudian di sini download aplikasinya bisa langsung, ataupun kalian masuk ke Google Play. Google Play ketik aja langsung Xmind, nanti langsung masuk gitu ya ke aplikasinya. Di sini materinya yang Bapak kirim yang tadi udah langsung masuk gitu ya, udah masuk ke sini. Kita coba. Loading. LKPD-nya udah beres, selesai semua? Anak-anak? Udah Pak. Udah.
KPD-nya. Ada yang ditanyain? Ada yang ditanyakan? Iva mau tanya Pak. Boleh. Pak, kalau bikin Ya. struktur organisasi nih Pak di sekolah, di kelas ya Pak Ya. ya. Nah, Iva pakai simbolnya itu misalkan pakai lope gitu Pak. Kemudian pakai jajaran genjang, belah ketupat bentuknya. Itu boleh nggak Pak? Atau Boleh setiap aja. bagian punya arti Pak? Oke, boleh juga sih. Cuma kemungkinan kalau menggunakan aplikasi gitu ya, menggunakan aplikasi ada terbatas. Kalau mau pakai aplikasi vektor misalkan gitu ya, di CorelDRAW, di Photoshop itu bisa ditambahkan. Tapi kalau dengan menggunakan aplikasi yang Xmind tadi, nggak bisa tuh untuk menambahkan lope gitu ya, seperti itu nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian mencoba gitu ya, membuat. Kemudian untuk pengaplikasiannya boleh bebas pakai aplikasi apa aja gitu ya. Yang diwajibkan kalian harus seperti Petaminda gitu ya, untuk pemikiran membuat apapun gitu ya, masalah pun memecahkan masalah bisa langsung menggunakan sistem Petaminda, langsung dipecahkan gitu, biar masalahnya biar cepat tertangani gitu, ataupun tahu arahnya kemana gitu ketika mengerjakan sesuatu gitu ya. Oke, bisa dimengerti Neng Ipa? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ditanyain? Ada lagi yang tanyain? Belum mungkin Pak. Anjar? Munib? Udah beres aja ya? Udah, ada yang lagi ditanyakan? Dari saya belum Pak. Udah lumayan paham Pak soalnya Pak. Iya Pak, tadi kan Oke. dipraktekin Pak. Iya, Agak habis paham saya sih. langsung tambah paham Pak. Ya mungkin karena memang mencoba ya tadi ya, sesuai dengan pepatah tadi, kalau mempraktikan insya Allah kalian lebih mengerti gitu ya, atau cara pakainya seperti apa, kemudian yang disiapkan seperti apa gitu ya. Oke. Ya cukup. Jangan lupa ya untuk lembar jawabnya, lembar kerja siswanya, itu KPD-nya dikerjakan. Oke, mungkin sekian dari Bapak presentasinya. Boleh diambil kesimpulan. Untuk apa sih? Untuk apa sih sekarang mau nanya nih? Untuk apa sih kita belajar Petaminda? Untuk apa sih? Saya boleh Pak. Boleh, Pak Munir. Mempermudah dalam pengorganisasian ini Pak, materi tertentu gitu. Misalnya kita belajar IPA tentang daun-daunan, nah itu bisa dibikin bagan, kemudian kita bisa lebih cepat paham Pak. Apalagi kalau Oh, dikasih warna kayak yang tadi, yang kasih warna, kasih gambar-gambar gitu Pak. Itu Pak. oke. Betul, ya betul. Ada lagi yang lain? Ute? Dudi? Saya Pak, Rahmat? Ya, silahkan. Panjar. mungkin ini bisa jadi wawasan baru Pak dengan adanya Petaminda Pak. Terus juga Oke. membantu mempelajari konsep-konsep Pak. Gitu Pak. Ya. Konsepnya bisa langsung kelihatan ya, gitu, ketika Iya, Pak. mendapatkan proyek ya. Oke. Iya Pak. Ada lagi? Dudi? Ada lagi Dudi? Iya Pak, mungkin Ada dari lagi? ya kalau dari Petaminda mungkin ya Pak, lebih Ya? terhindarkan harus prosesnya Pak. Iya, prosesnya ya bisa langsung kelihatan ya. Iya. Ada lagi yang menyampaikan kesimpulannya?
Denny belum nih. Rahmat biasanya aktif nih kemana ya? Ada Pak. Ya Den. Ya Pak. Yo. Apa nih Mungkin kesimpulannya nih? Petaminda ini Pak untuk mempermudah pemahaman juga Pak. Step by stepnya Pak, gitu daripada baca teks. Jadi lebih enak menggunakan Petaminda gitu Pak. Lebih terstruktur. Halo? Oke, siap. Oke, terima kasih ya Denny. Iya. Siap Pak. Terima kasih Denny. Ya Pak. Baik, mangga Om Monip kalau mau Om. Ramdan? Nggak ada Ramdan? Neng Ipa menambahkan? Satu lagi deh. Ramdan. Rahmat nih nggak hadir ya? Ipa mau nambahkan? Satu lagi, boleh? Iya Pak, udah belum ya tadi ya? Jadi membantu untuk saya lebih kepada tidak apa ya, menghindari terjadinya miskonsepsi Pak. Oke, betul. Oke, bisa ya seperti itu ya. Jadi kalau melihat itu bisa langsung tidak ada miskonsepsi gitu ya, bisa miskonsepsi Pak. Miss Pak. Iya, miskonsepsi gitu ya, bisa langsung selesai gitu ya. Konsepsi. Oke, mungkin itu pelajaran dari Bapak gitu ya. Untuk selanjutnya nanti kita bertemu di pertemuan luring ya, langsung di aplikasi, kemudian di live juga gitu. Kemudian tetap di rumah melakukan hal positif ya, kawan-kawan ya. Siap. Begadang dikurangi ya, begadangnya. Biasanya begadang tuh sambil main game banyak di ketika kegiatan daring ini ya. Siap. Orang tua lihatnya kalian lagi lagi belajar, tahunya lagi main game gitu ya. Insya Allah malam kemarin aja. Kemudian tetap jaga kesehatan. Oke, mungkin malam sekarang malam terakhir ya, nggak akan gadang lagi ya. Ya, Oke, Pak. sekarang apalagi malam minggu ya. Siap. Pengennya main cepat beres aja. Bohong Pak, udah janjian tadi Pak, Denny sama Rahmat Pak. Siap. Mungkin itu ya pelajaran dari. Ya Pak. Gimana Jar? Gimana Tuh Jar? Denny udah janji. Tadi tuh Denny udah janjian Pak sama Rahmat Pak, mau mabar Pak. Waduh, mabar. Oke, mungkin satu pelajaran lagi ya. Satu pelajaran lagi udah selesai, boleh mabar lah gitu. Biar fresh juga ya, main game boleh kok main game biar fresh, yang penting nggak keterlaluan ataupun berlebihan gitu ya. Ya Pak. Yes. Oke, sudah bisa dipahami ya? Siapa? Bisa Pak. Nah, mungkin dari Bapak sekian untuk pelajaran Petaminda simulasi. Putus. Silakan beristirahat dan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Pak Edi, hasil presentasi saya. Ya, so far so good. Ya, nanti kita ini ya di akhir, biar ini sudah adzan asar, maka lanjut aja mungkin ya, kesepakatan untuk lanjut dulu. Ibu Sari ya.